Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ashabul Jannah dalam bahasa Arab artinya pemilik kebun. Kata-kata Ashabul Jannah terdapat pada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang mendustakan lagi sombong karena memiliki banyak harta dan banyak anak. Sebagaimana Allah menguji Ashabul Jannah atau para pemilik kebun. Sesungguhnya kami telah menguji mereka dengan ujian, yakni memperlakukan para penyandang sifat-sifat buruk itu perlakuan penguji. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika sebagian besar yakni 2 dari 3 orang di antara mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, agar fakir miskin tidak melihatnya sekaligus tidak mengambilnya. Ayat ini merupakan satu-satunya yang menjelaskan maksud Ashabul Jannah dengan makna para pemilik kebun. Sementara dalam banyak ayat, kata Ashabul Jannah senantiasa bermakna para penghuni surga, sebagai lawan dari Ashabun Nar, para penghuni neraka. Dalam saat yang sama, para pemilik kebun tersebut tidak mengecualikan, yakni tidak berucap, kami pasti akan memetiknya insya Allah, atau kalimat apapun yang menunjukkan keterkaitan upaya mereka dengan kehendak Allah. Sebagai akibatnya, diliputilah kebun mereka oleh bencana besar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana tersebut datang ketika mereka sedang lelap tidur, maka jadilah kebun itu bagaikan malam yang gelap gulita, atau hangus menjadi seperti abu yang hitam, atau pohon yang telah gundul setelah dipetik semua buahnya. Ujian Allah tentu saja tidak sama dengan ujian yang dilakukan makhluk. Ujian Allah adalah penampakan apa yang diketahuinya di alam gaib ke alam nyata. Sehingga manusia yang diuji tidak dapat mengelak dari tuntutan karena ada bukti yang nyata dari kelakuan mereka. Sejumlah ulama menyebutkan para pemilik kebun itu adalah beberapa orang yang tinggal di satu tempat bernama Darawan yang berlokasi tidak jauh dari San'a di Yaman. Kebun itu berasal dari peninggalan orang tua mereka yang sangat soleh. Orang tua mereka selalu bersedekah panen kebunnya kepada fakir miskin, bahkan membiarkan mereka ikut memetik. Tetapi anak-anaknya tidak demikian. Mereka kikir, walau salah seorang di antara mereka tidak terlalu kikir. Tetapi pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk tidak memberi kepada fakir miskin, karena didesak oleh saudara-saudara yang lainnya. Ini diisyaratkan oleh sumpah yang terekam pada ayat setelahnya. Lalu terjadilah bencana tersebut. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apa jenis bencana itu. Bisa jadi kebakaran, bisa juga aneka bencana, seperti hama yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Karena itu ulama berbeda pendapat tentang makna asyarim. Atas dasar itu sejumlah ulama memahaminya dalam arti malam. Ini karena malam dan siang silih berganti dan berlalu. Ada juga yang memahaminya dalam arti debu hitam. Sementara yang lainnya memahaminya dalam arti pasir, yakni lahan kebun itu menjadi seperti pasir yang tidak dapat ditumbuhi. Pemilihan kata ini oleh Al-Quran untuk mengisyaratkan bahwa pemilik kebun itu benar-benar telah diliputi bencana dan kerugian yang beraneka ragam. Apapun jenis bencana itu, yang jelas itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh ayat itu ditunjuk dengan kata Tuhanmu. Ini mengisyaratkan ancaman terhadap para pembangkang dari kaum musyrikin. Seakan ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa Tuhan yang menjatuhkan sanksi itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia pun dapat menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.